Halo, saya Abesa Putra. Di tahun 1989 di daerah Minnesota, banyak perempuan yang bekerja sebagai pekerja tambang. Kehadiran mereka di sana menjadi bulan-bulanan sebagai korban pelecehan dan gak ada yang berani mengemukakan fakta itu. Sampai akhirnya, seorang perempuan bernama Josie memutuskan untuk menggugat perusahaan seorang diri. Film dengan judul North Country ini benar-benar diangkat dari kisah nyata seorang perempuan yang berdiri untuk membela harga diri dan martabatnya. Semoga cara saya bercerita bisa diambil hikmahnya dan langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Cerita dimulai dari seorang wanita bernama Josie. Dia adalah seorang ibu anak dua. Sore itu dia berencana untuk membawa dua anaknya pergi ke rumah orang tuanya. Sebenarnya Josie punya suami, tapi karena siang itu dia mendapatkan KDRT gara-gara suaminya dipecat dari pekerjaannya, makanya dia memutuskan untuk pergi. Dia berkendara ke Minnesota Utara, tempat dia berasal. Singkat cerita, sampailah dia di rumah orang tuanya di Minnesota. Pada tahun 1989, Minnesota termasuk daerah pertambangan besi dan banyak dari warga di sana, bahkan perempuan, bekerja di lokasi pertambangan. Karena perusahaan tambang inilah ekonomi di Minnesota jadi terangkat. Kembali ke rumah orang tuanya. Ketika itu dia bertemu sang ayah. Melihat wajahnya yang babak belur, ayahnya malah berkata, apakah Josie selingkuh dengan pria lain sehingga suaminya memergokinya dan memukulnya. Tentu aja Josie nggak habis pikir ayahnya malah bertanya seperti itu. Sebenarnya, kalau ditarik ke belakang, Josie sering mengecewakan ayahnya. Dua anaknya itu adalah hasil dari dua pria yang berbeda. Malah anak pertamanya yang bernama Semi adalah anak di luar nikah, dan pada waktu itu nggak ada yang tahu siapa ayah dari Semi selain Josie. Suatu hari, ketika mengikuti perayaan Natal bersama, kembalinya Josie ke Minnesota malah diperbincangkan oleh ibu-ibu yang ada di sana. Tentu aja Alice, ibunya Josie, mencoba untuk nggak mendengarkan omongan miring tentang anaknya itu. Untuk menafkahi anaknya, Josie sempat kerja di sebuah salon. Disitulah dia bertemu dengan teman lamanya yang bernama Glory. Setelah itu mereka pun hangout bareng di sebuah bar. Josie menceritakan kenapa dia kembali ke rumah orang tuanya dan butuh pekerjaan. Glory yang kebetulan bekerja di pertambangan menginfokan pada Josie jika masih ada lowongan di sana. Josie awalnya memandang sebelah mata pekerjaan itu, tapi Glory berkata gaji bekerja di sana bisa 6 kali lipat dibandingkan bekerja di salon. Sebenarnya Josie mau aja, tapi dia masih nggak mau karena ayahnya juga bekerja di sana. Ketika makan malam, dia menceritakan itu pada keluarganya, tapi ayahnya nggak setuju karena angka kecelakaan di lokasi tambang untuk pekerja wanita lumayan tinggi. Tapi Josie mau kerja di sana karena dia nggak bisa menyewa rumah dengan bekerja di salon. Semenjak hubungan dengan sang ayah udah nggak bagus, ayahnya jadi nggak bisa memberikan saran yang bagus. Dia malah melarang Josie dan anak-anaknya tinggal di rumah, sedangkan dia juga nggak setuju Josie kerja di tambang. Suatu hari, Wayne, suaminya, datang berkunjung untuk membawa Josie dan anak-anaknya pulang. Tapi Josie tentu aja menolak. Mereka bertengkar dan Wayne pun pergi dari sana. Ketika malam hari, Alice, sang ibu, mengatakan kalau bisa, Josie nggak kerja di tambang karena jika itu terjadi, malah akan membuat Hank malu. Mendengarkan hal itu, Josie malah membulatkan keputusannya. Keesokan harinya, dia mengangkut semua barangnya untuk sementara waktu. Dia pindah ke rumah Glory untuk tinggal di sana, dan Josie akan bekerja di tambang bersama Glory. Sebagai informasi, di lokasi tambang besi Minnesota Utara ini dari tahun 1975 udah memperkerjakan pekerja wanita. Hingga tahun 1989, jumlah pekerja wanitanya terbilang masih sedikit dari jumlah pekerja pria dengan perbandingan 1:30. Ketika berangkat ke tempat kerja, di mobil, Glory mengingatkan Josie bahwa hati-hati sama pekerja pria yang ada di sana. Karena mereka sebenarnya nggak menginginkan kehadiran pekerja wanita seperti mereka. Benar aja, baru ketemu dengan supervisornya pun, Josie udah dapat pelecehan halus secara verbal tentang tubuhnya. Supervisor yang bernama Arlen ini berkata bahwa dia sedang bercanda. Josie dan para pekerja perempuan yang lain pun kemudian dibawa tur untuk mengenal tempat kerja mereka. Tibalah mereka di sebuah tempat yang disebut dengan powder room, tempat butiran-butiran logam dikumpulkan. Di sana mereka diperkenalkan dengan seorang pria bernama Bobby. Josie pun teringat bahwa Bobby adalah pacarnya dulu waktu SMA dan mereka udah sering berbuat nakal semasa sekolah. Di tempat ini pekerja perempuan sering mendapatkan pelecehan dari pekerja pria.
Misalnya, pintu ruang ganti mereka tertulis pelacur, dan kadang kotak makan siang mereka akan diisi dengan benda yang macam-macam. Ketika makan siang, Glory mengatakan pada Josie untuk tetap duduk bersama kelompok perempuan dan seorang teman mereka yang bernama Sherry mendapatkan kejutan di kotak makan siangnya. Di dalamnya ditaruh, mohon maaf, replika alat kelamin pria yang menyebabkan dia mendapatkan ejekan dari para pekerja pria. Tapi untungnya Josie bisa mencairkan suasana sehingga Sherry bisa terhibur. Di lokasi tambang ini, Glory adalah driver dari truk pengangkut hasil tambang. Dia adalah pekerja senior dan satu-satunya wanita yang bisa membawa truk ini. Dia juga menjadi anggota serikat pekerja untuk mewakili pekerja wanita. Pada saat rapat, Glory sering meminta kebutuhan untuk pekerja wanita seperti toilet portable. Menurut Glory, banyak pekerjanya yang menderita infeksi kandung kemih karena menahan kencing terlalu lama. Tapi oleh anggota yang lain permintaan itu dianggap terlalu berlebihan. Malah mereka meminta dalam tanda kutip imbalan jika mereka membantu Glory meminta toilet portable pada pimpinan. Piktor banget. Suatu hari, Josie membawa Sammy dan Karen makan di restoran mahal di kota itu. Pada saat yang sama, Donald Pearson, orang yang punya perusahaan tambang itu pun menegur Josie karena dia pernah melihat wajah Josie di tempat bekerja. Donald menunjukkan keramahannya dan mengatakan, jika perlu sesuatu, pastikan Josie datang dan menemuinya. Tentu aja Josie senang karena atasannya ternyata baik banget. Namun di hari yang lain di tempat kerja, ketika Josie dan Sherry bekerja membersihkan ruang powder, mereka mendapatkan pelecehan, terutama Sherry. Dia mendapatkan hinaan berupa gambar di dinding, dan seorang pekerja bernama Peter meminta rokok pada Sherry, namun dia merogoh saku yang ada di dada Sherry langsung dengan tangannya. Untungnya ada Ricky, seorang pria yang gak kurang ajar, menyuruh Peter dan Bobby untuk pergi dari sana. Karena kejadian itu, Josie melaporkannya pada Arlen, berharap dapat jaminan keamanan dari pelecehan atau paling tidak, Arlen bisa menegur Peter. Dia malah menyuruh Josie untuk kerja keras, tutup mulut, dan bersikap seperti pria karena kalian para perempuan udah mengambil pekerjaan yang seharusnya didapatkan oleh para pria, kata Arlen. Ketika kembali bekerja, Josie kembali mendapatkan candaan berbau pelecehan dari Bobby Sharp. Tentu aja Josie nggak tahan dan memilih pergi dari sana. Dia cuma bisa menangis di ruang ganti. Glory yang melihat itu pun menyemangati Josie. Karena mereka cuma ingin punya alasan untuk menyingkirkan kita, kata Glory. Josie kemudian berterima kasih pada Glory karena baru pertama kali dalam hidupnya dia bisa menghasilkan uang sendiri dan mensejahterakan anak-anaknya. Suatu hari, setelah lama bekerja di lokasi pertambangan, dengan gaji yang dia dapatkan, akhirnya Josie bisa menyewa rumah untuk dia dan anak-anaknya tinggal. Pertama kalinya, dia bisa punya tempat tinggal sendiri. Sammy juga mendapatkan hadiah tongkat hoki dan juga sepatunya, sedangkan Karen mendapatkan hadiah trampolin. Ibu mana yang gak senang melihat anaknya bahagia? Di hari kerja, Bobby meminta maaf pada Josie karena udah melalui hari-hari buruk di tempat kerja. Jadi Bobby mengatakan kalau dia akan menebusnya dengan berbuat baik pada Josie dan teman-temannya. Pada waktu itu, Josie disuruh memeriksa mesin conveyor yang kata Bobby ada yang tersumbat. Jadi Josie pun masuk dan pergi ke atas. Ternyata itu cuma akal-akalan Bobby aja. Ketika Josie masuk, Bobby menelpon operator pusat untuk menyalakan mesin sehingga Josie kaget dan dia pun pergi keluar karena debu berhamburan di dalam sana. Bobby pun datang dari belakang dan tanpa basa-basi dia ingin mencium Josie dan mengajaknya untuk berbuat sesuatu di situ. Josie pun kemudian memilih pergi dari sana, turun dari mesin tersebut. Ketika hari libur, Josie dan Karen pergi berkunjung ke rumah orang tuanya. Di sana, Josie ingin mengajak orang tuanya menonton pertandingan hoki pertama Sammy hari Minggu nanti. Mendengarkan hal itu, Hank pun berkata nggak janji bisa datang. Jadi Josie pun mengejar Hank. Dia mengatakan bahwa mereka saat ini udah punya rumah dan dia bekerja keras sama seperti si ayah. Bedanya, Hank nggak perlu takut dilecehkan, ditaruh sesuatu di dalam lokernya, atau bisa jadi diperkosa ketika masuk kerja. Mendengarkan hal itu nggak ada sama sekali empati atau simpati dari mulut Hank. You done? Yeah, I'm done. Ketika menonton pertandingan hoki Sammy, Kyle, suaminya Glory, membawa serta temannya yang bernama Bill. Bill adalah mantan pemain hoki terkenal yang saat ini berprofesi sebagai pengacara. Glory kemudian memperkenalkan Bill pada Josie supaya mereka bisa dekat.
Ketika itu Bill mengajak Josie untuk membeli makan dan minum. Ketika lagi ngobrol-ngobrol nih, ada seorang wanita tiba-tiba meneriaki Josie. Dia meminta Josie untuk menjauhi suaminya yaitu Bobby dan mengatakan bahwa Josie adalah pelacur di lokasi tambang. Teriakan itu tentu aja didengar oleh orang banyak termasuk Hank dan Alice, bahkan Sammy yang ada di lapangan. Ketika pertandingan usai, Josie bertanya pada Bill, apakah bisa dia menuntut orang yang udah mempermalukan seseorang di depan umum. Bill mengatakan, jika ini fitnah, hal terbaik yang bisa dia lakukan adalah mengabaikannya. Karena kejadian memalukan tadi, Sammy malah nggak mau pulang dan akan menginap di rumah pacarnya. Josie pun marah dan menarik keluar Sammy dari mobil ibu pacarnya itu. Sammy mengatakan bahwa Josie adalah pelacur, sama seperti yang dibilang orang-orang. Mendengarkan hal itu, Josie tambah marah dong. Dia juga marah pada semua orang yang ada di sana. Dia benar-benar lepas kendali pada saat itu. Bagaimana tidak? Setelah dipermalukan di depan umum, Sammy yang notabene adalah anaknya Josie malah berkata demikian. Waktu pun berlalu, orang-orang udah melupakan kejadian di lapangan hoki. Di tempat kerja, pelecehan masih sering terjadi. Tapi para perempuan ini memilih untuk menerima dalam diam dan gak melakukan apa-apa. Sherry yang lagi mau pakai toilet portable pun dijahili, bahkan toilet itu digulingkan hingga seluruh tubuhnya terkena kotoran. Cuma Ricky dan temannya yang datang membela Sherry yang sedih banget karena hal tersebut. Karena pekerja pria udah keterlaluan dalam melecehkan para wanita, timbul inisiatif Josie untuk mengumpulkan beberapa temannya di rumah. Sayangnya, karena sakit, Glory nggak bisa hadir memenuhi undangan kumpul-kumpul itu. Josie berencana untuk menemui langsung Donald Pearson, bos mereka, untuk membicarakan pelecehan yang mereka alami di tempat kerja. Tapi teman-temannya nggak mau ikut bergabung bersama Josie. Mereka terlalu pesimis pendapat mereka akan didengar. Jadi suatu hari, Josie memutuskan untuk pergi sendiri. Di kantor pusat, dia pun menemui Donald. Tapi udah ada Arlen dan beberapa kolega yang lain di sana. Niatnya Josie ingin menjelaskan permasalahan yang terjadi di lokasi tambang. Tapi Arlen ternyata udah gerak cepat duluan. Sebelum Josie datang, dia udah menceritakan pada Donald bahwa Josie ingin berhenti dan mengundurkan diri. Tentu aja mendengarkan hal itu, Josie langsung mengatakan bahwa dia itu nggak mau mengundurkan diri. Lalu Donald pun mengatakan pada Josie untuk berhenti bermain-main dengan rekan kerja wanitanya dan berhenti meniduri pekerja pria yang udah menikah dan mulai meningkatkan kinerjanya. Fitnah lagi yang Josie dapatkan. Tapi dia tetap nggak bisa melakukan apa-apa. Membela diri pun pada saat itu udah percuma. Karena Glory udah lama nggak masuk kerja, jadi pada suatu siang, Josie ke rumah Glory dan Kyle mengatakan bahwa Glory bukan cuma sakit flu. Ternyata selama ini Glory menyembunyikan kondisinya. Semenjak kerja di tambang, dia terkena berbagai macam penyakit, salah satunya adalah penyakit Lou Gehrig. Penyakit yang membuat satu persatu tubuhnya nggak merespon lagi apa yang otaknya perintahkan. Saat itu Glory udah duduk di kursi roda. Kakinya udah nggak bisa digerakkan secara normal. Ketika hari kerja, kamar ganti mereka kembali menjadi sasaran kebencian. Dindingnya ditulis beragam kata hinaan dan ditulis dengan menggunakan kotoran manusia. Salah seorang teman kerja bernama Betty menyalahkan Josie karena terlalu banyak bicara. Dia mengatakan hidup mereka baik-baik aja sampai Josie datang dan menghancurkan semuanya. Josie sempat bertanya pada Ricky tentang siapa pelaku yang mengotori ruang ganti wanita. Ricky pun jadi ikut-ikutan menyalahkan Josie sampai akhirnya Bobby memanggil Josie ke ruang powder. Sesampainya di sana, Bobby memberi pelajaran buat Josie. Dia dicekik dan mendapatkan pelecehan serta ancaman. Setelah itu Josie masih menuntut pembelaan. Dia pergi ke kantin dan mengadu kepada Ricky kalau Bobby baru aja menyerang dan melecehkannya. Tapi Bobby nggak ngaku. Bahkan Peter mengatakan Bobby bekerja bersamanya seharian. Ricky pun nggak bisa membela Josie dan dia kemudian memilih untuk pulang. Pada saat itu Josie udah nggak tahan dan memilih untuk berhenti. Pada saat yang sama, dengan keadaan yang sakit-sakitan, Glory pergi ke rapat anggota serikat pekerja. Glory masih ingin ikut memperjuangkan keadilan untuk pekerja wanita khususnya Josie. Tapi mereka malah menolak kehadiran Glory di sana karena Glory udah nggak bekerja di tempat itu. Ketika di rumah, Josie kerap menonton jalannya persidangan dari seorang wanita bernama Anita Hill.
Dia adalah korban pelecehan seksual di kantor senator Amerika pada waktu itu. Perjuangan Anita Hill menginspirasi Josie untuk melakukan hal yang sama. Jadi pada suatu kesempatan, dia mendatangi Bill. Dia mengatakan bahwa dia butuh pengacara dan ingin menuntut perusahaan tambang atas pelecehan yang diterima oleh para pekerja wanita. Tapi Bill mengatakan bahwa lebih baik Josie mencari kerjaan lain dan mulai dari nol. Karena melawan perusahaan seperti itu, walaupun dia menang, tetap aja Josie nggak akan menang. Josie mengatakan pada Bill bahwa dia melakukan ini semua demi pekerja wanita yang ada di sana. Dia pun mengatakan bahwa Bill sama aja nggak pedulinya dengan orang lain. Setelah kejadian itu, Bill menceritakannya pada Kyle. Masalahnya, jika Bill membantu Josie pun, mereka akan kesulitan mendapatkan saksi karena pekerja wanita di tambang menolak untuk bicara. Gak akan ada yang mau mengotori tempat mereka mencari makan. Tapi Bill akhirnya mengambil keputusan. Pada malam itu, dia pergi ke rumah Josie dan mengatakan bahwa dia bersedia untuk membantunya, tapi Bill menyarankan untuk mencari dukungan dari pekerja lain. Karena jika gugatan ini datang dari sekelompok orang, maka akan sulit bagi mereka menolaknya. Dan gak mungkin menuduh semua orang dalam kelompok itu berbohong atau gila. Josie pun menceritakan rencana dia untuk menggugat perusahaan. Tapi Glory gak setuju karena dia yakin itu akan membahayakan Josie. Walaupun gak ada dukungan dari siapapun, Josie maju sendiri. Bersama Bill, dia pun mengajukan mosi untuk membuka pengadilan antara dirinya versus perusahaan tambang milik Donald Pearson. Bill memohon pada hakim untuk mengajukan gugatan kelompok. Tapi pengacara perusahaan yang bernama Leslie langsung sigap mengatakan bahwa mereka udah mengantongi surat pernyataan dari pekerja wanita bahwa mereka menyatakan tidak ada tindakan kekerasan seksual di sana. Tapi Bill mengatakan harusnya surat pernyataan itu tidak disebar sebelum mosi ini dilakukan. Jadi hakim mengabulkan permohonan gugatan kelompok Bill, asalkan ada 3 saksi selain Josie. Ini adalah PR berat buat mereka. Josie pertama-tama mengajak Sherry untuk ikut, tapi Sherry malah menolak dan takut mereka akan kalah. Padahal di antara pekerja wanita, dialah yang paling sering mendapatkan pelecehan. Josie gagal dalam mengajak Sherry. Begitu juga dengan Bill yang meminta pertimbangan sekali lagi pada Glory. Tapi Glory udah nggak bisa bicara dan masih sama dengan keputusannya untuk nggak ikut dalam pengadilan itu. Sementara itu di kantornya, Leslie mengatakan pada Donald jika mereka kalah, maka Donald harus bersiap-siap ganti rugi karena mereka nggak ada asuransi. Mereka juga harus menyediakan kebutuhan untuk pekerja wanita, termasuk cuti kehamilan dan perlindungan hukum terhadap upaya pelecehan seksual. Tapi Donald yakin bahwa Josie nggak akan menang. Dia pun kemudian memanggil Bobby Sharp untuk masuk dan menyuruhnya menceritakan masa SMA-nya dengan Josie kepada Leslie. Memang BGST. Suatu hari Alice mengunjungi Josie. Karena Josie nggak bekerja, Alice memberikan Josie sejumlah uang untuk bertahan hidup karena Josie udah lama nggak bekerja. Tentu aja Hank nggak suka dengan keputusan Alice. Tapi Alice mengatakan bahwa ini bukan salah Josie. Dia udah berusaha bekerja untuk menghidupi anak-anaknya, tapi malah mendapatkan perlakuan seperti itu di tempat kerja. Menurut Hank, Josie memang anak yang bermasalah. Hank yang udah kecewa dengan Josie dari zaman SMA, sehingga apa yang Josie lakukan semenjak itu akan selalu salah di mata Hank. Melihat sikap Hank, Alice memutuskan untuk pergi menginap di motel dan meninggalkan Hank sendirian di rumah. Suatu hari ketika di acara afiliasi pekerja, Bobby Sharp memberikan kata sambutan tentang bagaimana rencana para pekerja perempuan itu akan menggugat perusahaan. Di atas panggung dia berorasi tentang betapa beraninya perempuan ini akan menyeret mereka satu persatu ke pengadilan, padahal mereka nggak pernah melakukan apa-apa pada pekerja perempuan katanya. Setelah Bobby, Josie pun maju ke depan untuk mengutarakan pendapatnya. Malah masih ada yang masih sempat melecehkan dirinya secara verbal, padahal secara aturan dia masih menjadi anggota serikat pekerja. Di atas panggung pun Josie masih menerima verbal abuse yang membuat Hank akhirnya berdiri dan menyuruh mereka semua mendengarkan Josie berbicara karena Josie punya hak. Show us your tits. All right, but she's got it. She's got it. Di podium, Josie meluruskan bahwa dia bukan mau menutup pertambangan ini, tapi dia hanya ingin bekerja seperti orang lain dengan rasa aman tanpa pelecehan. Tapi apapun kebenaran yang Josie katakan, para pekerja laki-laki ini dengan ego mereka yang tebal tetap menyuruh Josie turun.
Melihat kondisi itu, Hank pun maju ke panggung mengambil alih. Dia mengatakan, ketika istri dan anak-anak kita kerja di tempat lain, mereka nggak pernah mendapatkan pelecehan, gambar yang nggak senonoh di dinding, atau perlakuan kasar lainnya. Tapi kenapa di sini berbeda, kata Hank. She's still my daughter. Watch one of your own get treated that way, you know. You're all supposed to be my friends. Right now, I don't have a friend in this room. In fact, the only one here that I'm not ashamed of is my daughter. Setelah acara itu, Hank kembali menjemput istrinya di motel dan mengajaknya pulang ke rumah bersama. Sementara itu di tempat kerja, Betty, Sherry, dan Peck memuji aksi berani Josie di panggung tadi. Ketika mereka kembali ke ruang ganti mereka, di situ mereka melihat seorang pekerja pria baru keluar dan mengatakan dia meminta lotion Sherry untuk tangannya. Benar aja, ketika di dalam, krim yang Sherry punya udah habis setengah bagian dan yang buat Sherry kaget, ternyata pekerja pria tadi menggunakannya untuk masturbasi dan membuang cairan ejakulasinya di atas jaket Sherry. BGST memang. Karena nggak mendapatkan 3 temannya yang lain, Josie maju sendiri melawan perusahaan Pearson. Sidang pun berjalan sangat keras. Pertanyaan-pertanyaan yang memberatkan dari Leslie kepada Josie terlalu membawa-bawa riwayat kehidupan pribadinya. Leslie berusaha menggiring opini publik bahwa Josie adalah perempuan yang bermasalah. Seperti Josie yang terlalu bebas pergaulannya sehingga ayahnya sendiri kecewa. Bahkan dia ditanya berapa umurnya ketika melahirkan Sammy. Saksi yang dihadirkan pihak perusahaan juga nggak kalah zalimnya. Contohnya ketika Arlen bersaksi. Dia memberatkan Josie dengan mengatakan Josie terlalu paranoid dan terlalu emosional hingga suka salah paham perlakuan pekerja yang lain. Ketika Peck bersaksi, sayang dia nggak berkata yang sejujurnya. Dia mengatakan bahwa pekerja pria di tambang nggak pernah mengganggunya. Padahal dia juga sebagai korban pelecehan, walaupun nggak secara fisik. Tapi dia masih nggak berani mengatakan yang sebenarnya di ruang pengadilan. Leslie mau publik tahu bahwa ketika SMA, Josie sering berganti-ganti pasangan sehingga dia sampai nggak tahu siapa ayahnya Sammy. Seorang saksi pun kemudian dihadirkan, mantan gurunya Josie dan Bobby ketika di SMA, namanya Paul. Ternyata Bobby mengatakan bahwa Josie dan Paul punya hubungan ketika mereka di SMA. Padahal yang terjadi sebenarnya adalah Josie dan Bobby sangat dekat waktu SMA, bahkan mereka sering bolos bersama. Suatu hari ketika mereka bolos, Paul memergoki mereka dan mengatakan bahwa mereka harus membayar bolos mereka dengan ikut di kelas mengganti hari Sabtu. Jadi mereka pun berdua hadir di kelasnya Paul pada hari Sabtu, tanpa ada murid lain yang hadir di sekolah. Ketika pulang, Paul menyuruh Josie untuk diam di kelas sementara Bobby keluar duluan. Disitulah Paul memperkosa Josie. Ketika itu Bobby sempat melihat perbuatan itu, tapi Bobby malah bersikap pengecut tanpa menolong Josie. Dia kabur dari sana. Leslie tetap bersikap ngeselin dengan mengatakan bahwa itu bisa jadi bukan pemerkosaan karena Josie memang nakal. Apalagi nggak ada saksi saat itu selain Bobby. Suasana pun mendadak jadi panas setelah Hank memukul Paul. Rasain lo. Josie pun memilih pulang karena dia harus bertemu dengan Sammy. Ketika di rumah, pertama kalinya Josie mendapatkan simpati dari ayahnya. Ternyata selama bertahun-tahun, Josie memikul trauma yang berat. Bertahun-tahun dia menyembunyikan fakta pahit itu dan menerima disalahkan terus oleh ayahnya. Sementara itu Sammy memilih untuk pergi ke rumah Glory. Dia berbicara pada Kyle dan gak percaya kalau Josie diperkosa oleh gurunya. Sammy menganggap Josie berbohong supaya dia memenangkan gugatannya. Kyle pun memberikan Sammy pencerahan bahwa ibunya udah melewati saat-saat sulit, hamil dengan cara yang gak dia inginkan ketika dia masih berusia 16 tahun. Sebenarnya, mudah aja bagi ibumu untuk memberikanmu kepada orang lain, tapi gak dia lakukan. Dia lebih memilih untuk merawat dan membesarkanmu, walaupun dia tahu kau membencinya, kata Kyle. Dia gak pernah menyerah terhadapmu, dan pastinya saat ini dia menunggumu pulang. Josie menceritakan betapa pedihnya ketika dia harus mengandung sejak peristiwa pemerkosaan itu. Melihat Sammy sebenarnya selalu mengingatkan Josie pada kejadian pemerkosaan yang dilakukan oleh Paul. Tapi Josie sadar bahwa Sammy adalah miliknya.
Dia mengatakan pada Sammy bahwa anaknya itu nggak ada hubungannya dengan keburukan yang dia alami. Apapun yang terjadi, dia tetaplah ibu bagi Sammy. Persidangan pun dilanjutkan. Josie meminta maaf pada Bill karena nggak menceritakan hal ini sebelumnya. Josie pikir ini udah skakmat buat mereka. Tapi Bill harus berimprovisasi untuk memenangkan gugatan ini. Kali ini Bobby yang duduk di kursi saksi. Bill bertanya, kenapa dia nggak menolong Josie ketika Josie diperkosa Paul. Bobby mencoba memberatkan Josie dengan mengatakan nggak ada serangan apapun ketika waktu itu dan mungkin Josie menikmatinya. Bill pun nggak kehabisan ide. Dia menyinggung sisi kejantanan Bobby. Dia mengatakan, ibarat kalau di pertandingan hoki ada dua pemain, yaitu merah dan kuning. Pemain merah adalah pemain yang meninggalkan darah di lapangan walaupun timnya kalah. Tapi pemain kuning meninggalkan bekas kencing di celana ketika keadaan menjadi sulit. Dan Bobby diibaratkan seperti pemain kuning. Bill tetap mendorong Bobby untuk menjadi seorang pria sejati yang berdiri membela temannya. Rangers are hard as steel, huh? Not this one. This one's made of butter. What's it gonna be? Yellow or red? Yellow or red? What am I supposed to do? Akhirnya Bobby mengakui bahwa benar Josie diperkosa dan dia nggak tahu mesti berbuat apa. Bill pun mengatakan bahwa yang pertama kali yang bisa kau lakukan adalah berdiri untuk temanmu ketika semua orang dengan semua kekuatannya menyakiti temanmu yang nggak berdaya. Berdiri dan katakan yang sebenarnya walaupun kau sendirian, kata Bill. Dari kursi belakang, Gloria mendengarkan jalannya persidangan tiba-tiba bereaksi. This is Glory. She wants to say, my name is Glory Dodge, and I'm not fucking dead yet. I stand with Josie. Gak disangka karena Glory, teman-teman yang lain juga pada ikutan berdiri membela Josie. Butuh minimal 3 orang yang menggugat untuk menjadikan kasus ini sebagai gugatan kelompok. Dan pada waktu itu, lebih dari 3 orang yang berdiri membela Josie. Perjuangan yang gak sia-sia. Josie akhirnya memenangkan gugatan itu. Karena kemenangan itu, pekerja perempuan di tambang disetarakan haknya. Mereka mendapatkan satu hal yang sebelumnya nggak mau diberikan oleh manajemen perusahaan, yaitu kebijakan pelecehan seksual yang akan melindungi mereka semua dan semua wanita yang bekerja setelah mereka. Alur cerita film ini didedikasikan untuk para wanita yang lagi memperjuangkan kasus pelecehan. Semoga keberanian mereka untuk harga diri berbuah kemenangan yang akan terus bergaung ke seluruh dunia, bahwa perempuan itu adalah makhluk yang layak dimuliakan untuk dihormati. Mengutip kata-kata Bill di persidangan, ketika orang-orang dengan semua kekuatannya menyakiti teman kita yang tanpa daya, yang pertama kali bisa kita lakukan adalah berdiri dan katakan yang sebenarnya, walaupun cuma kita sendiri yang berjuang untuk itu. Mungkin itu aja buat video kali ini. Saya Abes Saputra, to be continue, jangan bosan jadi orang baik.